Halo, selamat pagi anak-anak di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semuanya sehat kan? Masih semangat untuk belajar? Masih. Kembali lagi bersama Teacher Evelyn. Kita akan belajar tematik kelas 3 SD, tema 2. Hari ini kita akan memasuki subtema yang ketiga, pembelajaran yang pertama, yaitu menyayangi tumbuhan. Nah, dalam pelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang bagaimana menulis wawancara dan menghitung menggunakan garis bilangan. Semuanya pelajaran yang baru ya bagi kamu. Untuk itu, perhatikan dan ikuti video pembelajaran kali ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan belajar bersama dengan anak-anak. Untuk itu kiranya Tuhan menolong setiap anak untuk memahami pembelajaran kami kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin. Anak-anak di rumah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kamu diharapkan mampu menuliskan hasil wawancara. Kemudian menghitung hasil penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Dan yang terakhir adalah membuat motif hias pada tumbuhan. Nanti kamu bisa baca bukumu ya untuk membuat motif hias tumbuhan. Nah, anak-anak, keluarga Nina menyayangi tanaman dengan cara memberi pupuk pada tanaman, mengganti pot-pot yang sudah rusak, kemudian menyiram bunga, dan mencabut rumput liar. Nah, menyayangi tumbuhan merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menjaga ciptaan Tuhan, yaitu tumbuhan. Apa saja yang kamu lakukan untuk menyayangi tumbuhan? Apakah kamu punya tumbuhan di rumah? Nah, bagaimana kamu merawat tumbuhanmu? Bagaimana caranya kamu merawat tumbuhanmu? Sekarang teacher mau tanya, pernah nggak kamu melakukan wawancara? Atau ada yang belum tahu apa itu wawancara? Nah, wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Kegiatan wawancara dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Jadi, kegiatan wawancara ini dilakukan lebih dari satu orang. Satu sebagai pewawancara dan narasumber bisa satu dan bisa lebih dari satu. Mungkin kamu pernah melihatnya di TV ya, kegiatan wawancara. Nah, pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab, yang bertanya dengan narasumber, yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Itu disebut pewawancara. Ingat ya, orang yang melakukan tanya jawab, yang bertanya kepada narasumber. Orang yang bertanya itu disebut pewawancara. Nah, narasumber adalah orang yang menyampaikan informasi kepada pewawancara. Mengerti ya, apa itu pewawancara dan apa itu narasumber? Sebelum melakukan wawancara, pewawancara sebaiknya membuat daftar pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang digunakan dengan menggunakan kata tanya sebagai berikut. Coba perhatikan kata tanyanya. Apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kemudian siapa? Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang, jabatan, atau pekerjaannya.
Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Selanjutnya, di mana? Di mana digunakan untuk menanyakan tempat? Mengapa? Kata mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses dari penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh. Nah, kata tanya ini anak-anak digunakan untuk membantu kamu untuk bertanya kepada narasumber yang ingin kamu wawancarai. Nah, sekarang coba kamu baca wawancara di halaman 66 dan 67. Perhatikan kalimat tanya yang digunakan Nina. Oke, kamu boleh baca nanti ya, anak-anak di rumah. Nah, untuk mengetahui isi wawancara yang kamu baca barusan, jawablah pertanyaan halaman 67 bagian bawah. Nah, di sana ada kata tujuan. Apa tujuan wawancara tersebut? Narasumbernya siapa? Kamu tulis namanya. Nama pewawancara siapa? Pewawancara orang yang bertanya siapa? Tulis namanya. Waktu dan tempat dan tema. Tema wawancara itu tentang apa? Seperti itu. Kamu jawab ya, anak-anak di rumah, jawab di buku tematiknya. Selanjutnya, teacher akan mengajak kamu untuk berhitung. Nah, pelajaran kali ini kita akan melakukan penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Garis bilangan adalah suatu gambar garis lurus yang dilambangkan bilangan pada setiap titiknya. Ada garis lurus, kemudian setiap titiknya ada bilangannya. Bagaimana ya, teacher? Yuk kita bahas sama-sama. Langkah-langkah menentukan garis bilangan. Coba kamu persiapkan bukumu, penggaris, dan pensilmu. Buatlah garis panjang secara horizontal atau mendatar seperti ini. Ini garis panjang. Kemudian buatlah titik-titik pada garis tersebut. Setiap titik digambarkan dengan jarak yang sama. Maksudnya begini. Nih, ini titiknya. Kemudian jaraknya harus sama dengan titik yang lain. Seperti itu langkah-langkah menentukan garis bilangan. Nah, setelah ini kamu tuliskan angkanya. Misalnya kita mulai dari angka 1, 1, 2, 3, dan selanjutnya. Kita tuliskan bilangan-bilangan yang berurutan pada garis bilangan. Pada garis bilangan semakin ke kanan bilangan semakin besar. Nah, seperti ini. Nih kita tuliskan bilangan yang berurutan. Pada garis bilangan semakin ke kanan bilangan semakin besar. Maksudnya semakin ke kanan nih ke sini. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, semakin besar bilangannya. Tanda panah berarti garis bilangan dapat diperpanjang sampai tak terhingga. Ini maksudnya ya anak-anak ya. Nah, tanda panah ini maksudnya bilangannya bisa diperpanjang sampai tak terhingga. Misalnya 11, 12, 13 sampai angka tak terhingga. Nah, seperti ini juga. Di bagian paling kiri ini juga tak terhingga. 0, -1, -2, dan selanjutnya. Garis bilangan juga dapat digunakan untuk menentukan hasil penjumlahan. Nah, ini yang mau kita bahas hari ini anak-anak. Menentukan hasil penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Perhatikan ya. Contoh soalnya nih, 4 ditambah 2 hasilnya berapa? Sangat gampang ya. Tapi bagaimana dengan cara menggunakan garis bilangan? Seperti ini. Kita tuliskan dulu garis bilangannya. Kemudian 4 mulai dari angka 0 dari sini. Ini 0, 1, 2, 3, 4. 4 ya. Kemudian ditambah 2 artinya 2 angka ke kanan. Nih. Selanjutnya 2 satuan ke kanan. Nih dari 4 ya. Sekali 2. Nah, dan dia ada di angka 6. Maka 4 ditambah 2 hasilnya 6 dengan menggunakan garis bilangan seperti ini. Paham ya anak-anak di rumah? Mudah ya menggunakan garis bilangan?
Selanjutnya, teacher akan ajak kamu melengkapi beberapa soal. Lengkapilah garis bilangan berikut. Nih, perhatikan. Garis bilangannya dimulai dari bilangan 5, 6, titik-titik, 8, 9, titik-titik, 11, 12. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa bilangan ini adalah bilangan yang berurutan ya. Nah, coba setelah angka 6 berapa? Angka 7. Angka berapa lagi yang hilang? Bilangan berapa? 8, 9. Setelah angka 9, 10. Nah, seperti itu cara menjawabnya anak-anak di rumah. Nanti kamu akan menemukan soal seperti ini di Ayo Berlatih. Jadi kamu perhatikan ya. Tentukan hasil penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Nah, soal pertama kita melengkapi. Nah, bagian yang kedua adalah menentukan hasil penjumlahan dengan menggunakan garis bilangan. Sama seperti soal yang sebelumnya. 3 ditambah 4. Langsung saja. Nih, 3 ditambah 4, kita langsung ke titik 3. Nanti kamu akan menjawab soal di Ayo Berlatih seperti ini. Kamu langsung dari bilangan 3 ditambah 4. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Di angka 7. Lihat, 3 ditambah 4, 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya adalah 7. Nah, seperti ini anak-anak menggunakan garis bilangan pada penjumlahan. Teacher berharap kamu memahami pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya di halaman 69 ini motif mewarnai. Kamu bisa baca ya di bukumu di halaman 69. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, kamu mengerjakan Ayo Berlatih di halaman 70. Kerjakan dengan teliti dan hati-hati. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan jadi anak baik di rumah. Bye-bye.